dunya wa darataha wa min ulumika ilmul lawhi wal qalami ya ya nafsu la tagnati min zallatin azumat innal kabaira fi ghufranika lamami ya Rabbi la'ala rahmata rabbina yaqsimuha tadi ala sabil isyani bil qisami ya Rabbi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan al-mannan. Nas'aluhu tabaraka wa ta'ala an yuwaffiqana wa lakum fi Rajab wa Sya'ban wa yuballighana Ramadan. Salatu wassalam ala sayyidi waladi Adnan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil insi wal jan wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'aluhu tabaraka wa ta'ala an yubarik lana wa lakum. Nas'aluhu tabaraka wa ta'ala tabaraka wa ta'ala an yaktubana wa iyyakum fahman nabiyyin wa ilmal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita bisa hadir dan berkumpul di majelis ini berkat nikmat dan taufik hidayah Allah
masuk di malam pertama dari bulan Rajab. Maka di kesempatan tahun ini kita akan membahas tentang hal yang berkaitan dengan bulan Rajab. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah berikan kita semua ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran, inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kalau Allah ciptakan langit dan bumi dalam ketentuan Allah itu ada 12. Minha, dari 12 bulan tersebut, arba'atun hurum, ada 4 bulan yang mulia. Bukan berarti bulan-bulan yang lain tidak mulia, bukan berarti bulan-bulan yang lain itu tidak baik. Waktu, bulan, semua itu baik, semua itu mulia. Namun Allah Zat yang maha mulia, maha menghendaki segala apa yang diinginkannya. Allah mengistimewakan dari ciptaan-ciptaannya lebih daripada yang lain. Seperti dalam bulan ini Allah menyebut minha arba'atun hurum, namun tidak dijelaskan di dalam ayat 4 bulan mulia, 4 bulan istimewa itu bulan apa. Namun kita diinformasikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang 4 bulan mulia itu, yang Nabi katakan 3 diantaranya adalah syarat, dan yang satunya itu fard. Syarat itu artinya syarat dan berurutan, yang satu fardan sendiri pisah dari yang lain. Apa yang berurutan 3 bulan mulia? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Yang satu itu kata Nabi Rajab Mudhar baina Jumadai wa Sya'ban. Bulan Rajab Nabi nisbatkan dengan Rajab Mudhar karena kabilah Mudhar dari salah satu kabilah Arab itu begitu mengagungkan dan memuliakan bulan Rajab, hingga kita menjadi dia jika datang bulan Rajab tidak ada terjadi di dalamnya namanya pertikaian dan peperangan. Makanya bulan Rajab disebut Syahrul Asam, ya, bulan yang hening, tidak ada keributan di dalamnya, dalam rangka dia memuliakan waktu mulia, bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab pada Nabi ada di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Malam kita saat ini bertepatan dengan malam pertama dari bulan Rajab. Dan di bulan ini pula Nabi kita Muhammad SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan keberkahan di dalamnya, dan di bulan Sya'ban, dan disampaikan pada bulan Ramadan. Amin. Bagaimana juga doa itu insyaallah selalu kita panjatkan ketika masuk bulan Rajab. Allahumma barik
fi Rajab wa Sya'ban wa ballagna Ramadan. Ya Allah, berkahi untuk kami bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan doa kita itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan keberkahan di bulan Rajab kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah ijabahkan itu, maka insyaallah Allah akan mudahkan kita untuk banyak berbuat taat ibadah di dalamnya. Allah kuatkan kita untuk meninggalkan maksiatan, dosa-dosa, yang khususnya di bulan yang mulia ini. Karena dia syurul qurum, samping amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita pun ya, kalau kita maksiat di dalamnya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan pahalanya doang yang besar. Kalau maksiat pun dosa kita bisa jadi besar di waktu yang mulia ini. Maka kita minta keberkahan di dalamnya agar waktu ini barakah buat kita untuk banyak taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hakikatnya begitu banyak Allah memberikan kepada kita semuanya kesempatan emas, waktu-waktu mulia yang jika kita seorang hamba memanfaatkan waktu-waktu tersebut, itu akan mengejar ketertinggalan kita dari banyak taat ibadah yang begitu kita lalaikan. Jadi waktu-waktu seperti inilah yang harus kita gunakan, ya, karena kita sadar, kita tahu betapa banyak hari, bulan, waktu yang kita lalaikan begitu saja, yang kita kosong dari ibadah, sedikit dari ibadah. Ini waktu untuk menambal daripada kekurangan itu. Namun sayang, sejuta sayang, sedikit dari kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW yang tidak mengerti dan tidak memahami hal ini, tidak sadar, bahkan tidak tahu, ya, bahkan seperti sekarang nih, kita sudah masuk bulan Rajab, ya biasa-biasa aja, ya, bahkan nggak tahu kalau ini malam pertama bulan Rajab. Dia biasa-biasa aja karena dia nggak ngerti apa itu bulan Rajab, apa keistimewaannya bulan Rajab. Tahunya bulan suci, bulan mulia, ya bulan Ramadan. Allah nggak perlu dia tempat kita. Banyak kita dikasih yang baik, banyak kita dikasih yang mulia. Cuma kitanya sombong, nggak mau belajar, nggak mau memahami apa yang udah dikasih dengan dari ilmu yang boleh terima dari Allah tentang apa yang Allah berikan. Maka beruntung Allah hadirkan kita dalam majelis-majelis ilmu sehingga kita paham, kita tahu hadiah-hadiah yang Allah berikan kepada kita, sehingga mudah-mudahan kita betul mendapatkan dan menggapai hadiah tersebut. Oleh kita selaku hamba yang tidak sadar, begitu banyak dosa kelalaian yang kita lakukan, yang kita butuh dengan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kan di dalam kitab Kanzul Najah wa Surur, beliau mengatakan Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Rajab di bulannya Allah, Sya'ban kata Nabi bulanku, Ramadan itu bulannya umatku. Dan Rajab bulannya Allah, di bulan Rajab ini bulan penuh rahmat dan maghfirah. Bulan yang di sini Allah buka lebar-lebar pintu ampunannya, pintu taubatnya bagi hamba-hamba yang mau beristighfar, bagi hamba-hamba yang mau bertaubat. Maka disebut Rajab ini syahrul istighfar, Rajab ini syahrul taubah, bulannya istighfar, bulannya taubat. Bukan berarti juga istighfar, taubat di bulan Rajab.
Tapi itu diantara yang harus kita utamakan, kita lakukan di bulan Rajab. Nah, secara umum Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita semua hamba-hamba yang beriman untuk selalu bertaubat kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi jami'an wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Itu seruan Allah untuk hamba-hamba yang beriman untuk bertobat kepada ya kapanpun, tiap hari, tiap saat kita harus taubat. Namun itulah dahsyatnya kita. Dosa udah banyak, salah udah banyak, lupa pula untuk bertobat, bahkan enggan untuk bertobat. Kayak bulan orang spesial kan, susah. Kalau dikasih bulan mulia gini masih nggak mau taubat juga. Allah kasih kesempatan kita, sampai nanti bulan Ramadan masih Allah kasih kesempatan kita. Di situ Allah obral maghfirahnya. Allah buka lebar-lebar pintu taubat. Masih tak taubat juga. Akhirnya takutnya khawatir kita telat. Belum taubat, banyak maksiat, kita masih bergumulan dosa, ada lebih dulu datang pada kita. Dalam satu hadis Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, ayyuhan nas, hebat manusia, tubu ilallah qabla tamutu. Taubat kalian, balik kalian kepada Allah sebelum kalian semua pada mati. Artinya apa? Jangan sekali-kali kita berani menunda-nunda taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih taubat itu? Al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad beliau mengatakan dalam kitab Nasaih Diniahnya, "Tsumma alam." Kemudian ketahuilah rahimahullah, semoga tahu dirahmati oleh Allah, anna taubata laysat hiya qaulul 'abdi bilisanihi astaghfirullah wa atubu ilaihi min ghairi nadamin bil qalbi. Ketahuilah bahwasanya taubat itu bukan hanya ucapan hamba dengan lisannya astaghfirullah wa atubu ilaih, namun tanpa ada rasa penyesalan di hatinya. Wa min ghairi iqla'in anil dzambi, tanpa ada tindakan dia mengeluarkan dirinya dari kemaksiatan. Jadi taubat itu bukan cuma sekedar ucapin astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih, taubatan nasuha. Lah, bukan hanya sekedar itu. Kita mengucap astagfirullah, mengucap taubat, tapi hati kita biasa aja, tenang-tenang aja, nggak ada penyesalan, nggak merasa bersalah, bahkan kita nggak cabut dari itu maksiat. Itu bukan taubat. Zakar ulama rahimahumullah litaubat syara'idul la budda minha. Ulama menyebutkan untuk taubat itu ada syarat-syarat yang kudu, yang harus, yang wajib ada. Wala tatimmu taubatu illa biha, yang mana tidak sempurna yang namanya taubat kecuali dengan memenuhi syarat-syarat itu. Apa yang pertama? Wahia salah satu, itu ada 3. Yang pertama, an-nadamu bil qalbi ala dhunubis salifah. Beliau
Yang pertama dari syarat taubat adalah nadam, yaitu memiliki penyesalan atas dosa-dosa yang lalu yang telah dia lakukan. Jadi kalau memang betul kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam diri kita harus betul-betul kita seselin, ya, kita rasain betul-betul kesalahan apa yang telah kita perbuat. Bukan berarti ya udah lalu kita lupain begitu aja kan. Tapi kita harus menyesal, kita harus takut pada Allah, kita harus merasa malu sama Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan, atas tindakan. Penyesalan yang membawa kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga betul-betul kita mengharapkan rahmat-Nya, bukan penyesalan yang membawa kita putus asa dari rahmat Allah. Kita dalam urusan dunia ini, kalau kita salah berbuat salah melangkah aja nyesal. Makanya kita dagang nggak tahunya nggak untung, rugi gara-gara salah nyebut harga, atau gara-gara kita belinya dengan salah modal, kudunya nggak segitu kita beli dengan harga tinggi, atau gara-gara apapun itu, sehingga dengan kesalahan itu kita mengalami kerugian. Kalau udah rugi gitu, pasti kan ujung-ujungnya yang terucap dari saya, kok nggak lagi dah, itu nyesel tuh. Kalau ruginya gede, wah, bisa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Dia nggak lupa dengan kesalahannya dan dia nggak mau dibalik, dia mau melakukan kesalahan yang sama. Itu betul-betul dia hati kepikiran tuh gitu tuh. Kenapa gue bego banget? Kenapa gue bersalah? Kenapa gue begini? Apalagi hal yang udah kita ketahui kita salah di dalamnya. Wah, nyeselnya nggak ketulungan. Udah biasa kita transaksi jual beli itu, nggak tahu kita salah. Itu kita merasa bego banget, nyesel. Ini urusan dunia, kita bisa begitu. Kita bisa nyeselin, kita bisa gondok, kita bisa sedih, sumpah, gara-gara begitu tuh. Tapi kenapa urusan kita sama Allah Subhanahu wa taala? Yang kita tahu tuh haram, tuh nggak boleh kita kerjain. Yang kita tahu dampaknya dosa, dampaknya Allah marah, murka sama kita, bisa bawa kita ke neraka. Terus giliran kita mentobat, kita biasa-biasa aja belajar bego dalam urusan yang kita kerjain. Nggak ada rasa sedih, nggak ada rasa salah, nggak ada penyesalan. Duit hilang, nggak jadi untung, malah rugi, kita nyesal. Nah, dikasih sayang Allah hilang sama kita nggak nyesal. Kita nggak takut, nggak ada penyesalan. Makanya kalau betul-betul kita taubatan nasuha, kita harus menadam ala dzunubis salifah. Kita harus menyesal atas dosa-dosa yang telah lalu. Tadi yang kedua, al-iqrar 'ala dzambi. Yang kedua yaitu harus iqrar, keluar dari dosa, keluar dari maksiat, cabut dari kesalahan yang dilakukan. Jangan bicara taubat kalau kita masih melangsungkan dosa dan maksiat itu. Nah, sekarang yang namanya dosa riba ini udah merajalela merata kemana-mana. Nggak yang di kota, nggak yang di desa, nggak orang tua, nggak anak muda, nggak laki, nggak perempuan, nggak orang awam, nggak orang alim bahkan. Nggak sedikit ya guru-guru, ustaz-ustaz pun terjun
dosa yang Allah nyatakan dan Rasulnya Allah perangi mereka, itu dosa riba. Banyak banget. Taubat dari riba bukan berarti lu gak mau riba lagi. Putus rantai riba itu selama-lamanya. Jangan merasa taubat dari riba, gak mau ngutang lagi, gak mau urusan riba lagi. Tapi yang udah terlanjur jalanin dulu. Nah itu namanya taubat. Kalau emang benar-benar taubat, putus udah. Tahap 3 udah, gak pakai balik-balik lagi. Kalau bilang taubat masih jalanin juga. Akhirnya maksiat gua tuh doang, riba doang, kalau memang gua rapi. Emang gak cukup satu dosa buat modal ke neraka? Cukup banget plus kembalian nanti. Artinya mau masuk neraka enggak kudu modal banyak dosa. Nggak ada dosa kalau Allah mau masukin kita neraka, punya hak Allah. Emang masuk surga karena ibadah kan kagak juga. Masuk surga karena rahmat Allah, ya. Masuk neraka karena adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, emang sih saya cuma satu salahnya, si riba aja. Terus riba kesalahan yang paling gede itu, biar kata satu. Dosa dari satu-satuin, presiden aja nomor 1. Kalau di kampanye ini begitu. Keluar iklan, keluar betul-betul maksiat. Kalau emang betul taubat dan nasuha, berarti yakin emang dia mau pindah di jalan yang benar. Ya, mungkin kalau punya yakin seperti itu, dia yakin Allah lah yang akan bantu, yang akan nolong dia. Dan pasti dia akan mudahkan Allah. Wayattaqillah yaj'al makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Yang ketiga, al-azmu ala alla ya'uda ila dhunub ma'asha. Orang kalau betul dia taubat, dia harus azam, niat, bertekad yang kuat, tidak lagi kembali dia melakukan kemaksiatan. Ma'asha sepanjang hidupnya. Jangan sekarang taubat, minggu depan udah berencana lagi. Sekarang taubat, bulan depan udah berencana lagi. Jadi kita maksiat ke taubat ya, mohon ampun sama Allah. Nanti awal bulannya kalau belum punya duit, ya atau udah lihat nanti kan. Ya, kalau balik lagi ya kita taubat lagi. Ada orang nggak main-mainin taubat kan? Dipikir Allah butuh bertobat dia, dipikir Allah rugi sama maksiat dia. Ya, waktu kan ada istilah taubat sambal. Ya, orang kalau makan sambal pedes-pedesan nggak mau lagi. Ya, udah yang pedesnya besok mau makan nyari sambal lagi. Yang kuat tidak melakukan itu maksiat jika kita betul-betul putus dengan semua maksiat dan sumber dan mata-matanya. Tapi kalau cuma putus melakukannya, bahan dan sumbernya masih dipelihara, nah itu yang membawa kita terjerumus lagi. Tobat dari miras, sudah pun tobat, gue gak mau minum lagi, gue gak mau mabuk lagi. Masih sisa 2 botol, disimpan di lemari. Ya, gue gak minum, tenang-tenangan. Jangan lu kira kalau udah tobat setan gak gangguin. Orang kalau udah tobat, setan lebih getol gangguinnya.
Justru kalau lu nggak tobat, setan nggak gangguin, karena lu jadi setan. Setan gangguin setan. Ya. Karena setan melanggar kode etik itu. Bisa dipolisikan nanti, dilaporin nanti. Justru kalau orang nggak kembali ke jalan yang baik, di situ setan pakai gangguin kita biar dia kembali ke tempat. Makanya kalau udah tobat, barang haram semua tinggalin, buang, putus mata rantainya. Jangan ada di situ jalur pintu terbuka untuk kita kembali dalam kemaksiatan. Pokoknya apapun yang bisa kita terjerumus ke dalamnya, yang notabene jelek, tutup pintunya, putus, buang jauh-jauh. Jangan dijadikan kayak cadangan simpanan suatu waktu. Nah, sekarang lagi asik-asik, ya kita jauh-jauhin. Kebetulan ada dewa maksiat. Nah, kalau dewa maksiat kan banyak fasilitas tuh. Ya, orang mau begitu susah. Dia tobat, cuma dia sayang sama fasilitas yang ada. Ya udah dah simpan aja, kan gue udah nggak lagi. Dia nggak betul-betul, dia pakai tuh ada. Terkali-kali gue nggak buat taubat kan gue gampang lagi mau langsung jadi dewanya. Baik-baik. Ya kalau emang putus deh, nggak ada hubungan lagi, nggak ada urusan lagi sama dosa. Ya. Nomor teleponnya kah, emailnya kah, kartunya kah, membernya, orang masih member loh. Ya kan? Taklim ada membernya, member majelis agama. Orang mau berdosa di diskotek dia member, di ini dia member, kan masih member. Sampai segitunya kebaikan nggak pakai member. Syuf hidayah, mahalnya hidayah tuh. Allah gampangin, Allah mudahin, gratis. Tapi nggak semua orang doyan kalau nggak ada hidayah. Masih ada yang susah, repot, bayar, bikin dongeng, bikin goblok, doyan orang mana? Ya Allah, yang wajib bagi kita orang Islam, orang beriman, dewasa jami'il ma'asi, jaga sebisa mungkin diri kita dari segala bentuk kemaksiatan. Karena maksiat itu membawa satu kesengsaraan dunia dan akhirat. Yang semua orang tidak mau itu. Siapa mau hidup sengsara susah dunia akhirat? Di dunia yang tidak mau, apalagi di akhirat. Enggak pernah saya melihat ada orang suka maksiat hidupnya bahagia. Belum nemuin. Biar kata hidupnya mewah, biar kata hartanya banyak, biar kata segalanya dia punya, hidupnya nggak tenang, hidupnya penuh masalah, hidupnya penuh dengan ujian. Bukan ujian sih, galak. Kalau ujian pakai kelas. Tapi kita insya Allah atau insya Allah, bukan berarti nggak ada dosa, berarti nggak ada dosa. Dosa ada, tapi kita insya Allah berusaha untuk jauh dari dosa, berusaha untuk bisa taat kepada. Alhamdulillah. Kadang-kadang kan cuma ada 2M, ya. 2M berapa? 2M ya. Biarkan kita kaya, gitu ya. Sebenarnya kita ngaku nggak kaya aja malu. Semua kaya kita dikasih mata, dikasih telinga, sejarah, ya. Satu mata kalau dijual berapa? Ya. Ada orang mampu bayar semua kaya sebenarnya. Ya, kaya miskin kan tergantung syukur atau tak syukurnya. Walaupun secara zahir mungkin kita nggak semewah, nggak sebanyak apa yang mereka punya. Alhamdulillah, tenang, enak, nyaman, senang. Nah, di ubin tidur jadi kena karpet, bukan tidur lagi, gila-gila gitu.
sengsarakan ya, menyengsarakan. Salah gitu. Karena kita salah berbuat dosa, banyak bertobat, segera kita tobat. Ya apalagi sekarang kita di bulannya tobat bulan Rajab. Besok Syaban, Ramadan, 2 bulan lagi kita masuk bulan umatnya Nabi Muhammad. Ramadan sayyidul syuhur, bulan suci. Ya kita bersih dari sekarang, biar nanti sampai Ramadan kita bersih, kita wangi. Mantesin, lu mau masuk istana, dari motor buruk bau ketek, diusir lagi. Mau ke istana nih, ya jadi mau masuk bulan Ramadan buruk dengan dosa, banyak kena kesalahan. Pengen dapat untung dari Ramadan, tapi kita dekil, kita nggak mantesin diri, diusir yang ada ini. Banyak nggak orang di bulan Ramadan mau puasa nggak bisa puasa, banyak. Padahal sehat. Tidak mau puasa, nggak bisa kemuler, nggak taraweh, apalagi sholat 5 waktunya. Yang udah begitu Allah banyak kasih keuntungan dari Ramadan, tapi dia masih sama aja mau bulan-bulan yang lain, nggak mantesin dirinya. Nabi yang begitu bersih, yang mulia, nggak ada dosa. Nabi persiapkan dirinya dari bulan Rajab, bulan Syaban. Kata ulama apa? Rajab ini namanya Syahrul Zak. Bulan kita nanam, nanti Syaban Syahr segi, bulan kita ngelawatin apa yang kita tanam, pupukin, nyiramin. Kalau kita nanam yang baik-baik nih, yang kita tanamin, Rajab kita lawatin, kita pupuk. Yang kalau udah ditanam, dipupuk, dirawat, ditumbuh. Ramadan Syahrul Hasad, Ramadan itu bulan kita panen. Kalau di Rajab dan biasanya kebaikan, biasanya kita puasa. Kan di antara ibadah yang dianjurkan kita banyak di Rajab ini kan puasanya nih. Puasa sunnah. Kalau antum punya qadha di Ramadan yang lalu, qadha sekarang. Ya, bayar utang. Ya. Syaban gitu. Biasanya kita puasa sunnah. Banyakin sekarang kita sedekah. Banyakin baca Quran, biasain semua. Ramadan itu bakal gampang semua kita kerjain. Ramadan kan jangan yang biasa ibadah, yang malas ibadahnya kalau Ramadan pada ibadah. Cuma bedanya yang biasa ibadah masuk Ramadan tambah semangat, tambah ke akhir Ramadan tambah semangat lagi. Tapi kalau kita kaget-kagetan dalam ibadah, yang ibadah nunggu Ramadan doang, ya, semangat 2 hari doang paling kalau 2 hari udah ada. Kalau sekarangnya biasa puasa, masuk Ramadan puasa biasa. Tapi orang kalau kena puasa di Ramadan doang, 2 hari puasa, besok radang, besok pilek, besok ngeliat. Ya, kenapa lu? Biasa adaptasi. Lu pindah Prancis adaptasi itu mesti dikelendel. Berarti ya, kalau kita udah tahu ya enak aja. Jadi buat kita semua, bukan kita nilai orang, diri kita yang perlu digituin. Pemanasan. Tidak pernah main futsal, ujung-ujung langsung main. Semangat banget deh. Ya, 2 menit juga ngap-ngapan, 2 menit juga keram. Tapi kalau udah biasa main futsal, panasan dulu, mau 2 jam juga dia kuat. Kali 2 jam, lama banget itu. Alhamdulillah, itu 3 syarat tobat. Pertama, dia nyesal. 2, dia keluar dari kemaksiatan. 3, dia punya tekad kuat untuk tidak lagi kembali melakukan maksiat.
Tapi kalau urusan dosanya ada sangkut pautnya sama manusia, lain lagi ceritanya. Tambah satu syarat, kelarin itu urusan dengan manusia. Kalau pernah ngambil haknya, balikin. Kalau pernah menghinakan kehormatannya, minta dimaafin. Atau pernah kita melukainya, minta diampuni, minta dikisos atau apa. Sekiranya kita sudah berupaya untuk menebus dosa kita sama dia. Selagi dia tidak ada maaf buat kita, itu pula Allah tidak akan maafkan kita. Berdosa sama manusia lebih ribet urusannya. Kita pernah ngambil hak orang. Kalau orangnya masih ada, bisa kita balikin, kita bisa minta maaf. Yang ribet orangnya mati. Orangnya kita mana tahu. Mau cari nggak mungkin, nggak bisa. Allah kalau ketemu, kalau enggak, nggak bisa. Tidak kita tunjukkan betul-betul taubat kita kepada Allah. Lakukan upaya kita sedekah untuk dia, agar Allah ampuni dosa kita. Saya tidak pasrah pada Allah. Orangnya mati yang gua ambil duitnya. Gimana ya? Salah dia tuh mati duluan. Orang mau taubat belum. Kalau itu dosa urusan dengan manusia, ya, tambah satu syarat, jadi 4 syarat. Dan yang wajib syarat taubat, syarat istighfar. Maka kita dianjurkan sama ulama di bulan Rajab ini, zikir yang baik untuk kita tingkatin adalah istighfar. Yang diantaranya Rabbir firli warhamni wa tub alayya. Kita baca itu Rabbir firli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali. Dan insyaallah amal itu tiap bulan Rajab dan hari katakan lam tamassan naru lahu jilda. Dia punya kulit gak tersentuh neraka. Kalau gak tersentuh neraka artinya masuk surga. Kalau masuk surga artinya dia husnul khatimah. Kalau husnul khatimah artinya dia hidupnya juga baik. Amalin 5 menit kelar. Rabbir firli warhamni wa tub alayya, Rabbir firli warhamni wa tub alayya. Kasih tahu bininya, kasih tahu anaknya, ya, neng masuk bulan Rajab, bulan ada istighfar dah. Bukan berarti juga istighfar di bulan Rajab aja ya. Tadi di awal saya sampaikan tiap hari, apalagi di waktu sahar menjelang subuh, ya, istighfar itu paling dianjurkan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji hamba-hamba yang beriman yang selalu dia beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di waktu sahur, waktu sahar, waktu menjelang subuh. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Itu hamba Allah yang Allah puji dari hambanya yang beriman, musallun, bertafahan mu'minun. Hasilkan istighfar banyak. Wastaghfirullahaladzim, wastaghfirullah, Rabbir firli warhamni wa tub alayya. Dan dari segala macam sifat cara kita beristighfar, minta ampun kepada Allah, yang paling afdal adalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika ma stata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Terus sayyidul istighfar ini sebenarnya kita baca tiap hari pagi sore. Kalau biasa baca wirdul
Ratib yang disusun Imam Haddad ada itu. Ya, tiap hari. Nah, di bulan Rajab lebih banyak lagi. Biar tak sehari sekali-sekali, baca 3 kali, baca 10 kali. Ya. Sesuai kebutuhan kita dengan ampunan Allah. Kira-kira butuh dikit atau banyak tidak? Banyak, makanya kalau kita baca dikit kan seakan kita butuh dikit doang ampunan Allah. Sesuai kebutuhan, harus berkebutuhan berapa? Banyak. Pada saat ini kita punya biasa. Baca dosa istighfar, baca Rabbil Warhamni dan banyak kan amalan-amalan daripada salaf-salaf kita untuk kita amalkan di bulan Rajab ini. Nah, sekarang kita di awal dari bulan Rajab nih, malam pertama. Dalam kitab Kanzun Najah Wassurur, sini kutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. 5 malam gak ditolak di dalamnya namanya doa. Maksudnya doa mustajab ada 5 malam dalam setahun. Bukan berarti di malam-malam lain ditolak, nah. Ya. Tapi ini malam-malam spesial. Kalau di Shopee bahasanya fresh sale. Ya. Doa kita dijawab. Ada 5. Pertama, 5 malam doa kita dijawab oleh Allah. Disebut oleh Nabi yang pertama adalah awwalu lailatin min Rajab. Malam pertama dari bulan Rajab. Kapan? Malam. Dari semua doa-doa kita mudah-mudahan tadi dijawab oleh Allah. Malam masih ada sisanya nih. Masih ada berapa jam lagi? Ya, masih banyak kesempatan kita untuk banyak minta, menajat doa sama Allah. Allah janji firman yastajib lakum, kapan aja. Karena ada waktu khusus di situ lebih cepat Allah ijabah. Kalau doa jangan ragu, yang yakin Allah kabulin, Allah ijabah. Katakan saya merugi kalau kita ada di malam mustajab, tapi kita nggak sadar, nggak tahu kalau di malam mustajab. Banyak nggak orang yang nggak ngerti di malam pertama bulan Rajab? Banyak. Maka kalau ada sesuatu yang spesial dan kita tahu dan kita dikasih kesempatan untuk menikmatinya, insya Allah itu tanda kita orang spesial, orang mulia. Yang mulia ditahu sama yang mulia. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Rugi kalau Allah kasih buat semua, tapi nggak semuanya ngambil, atau semua nggak tahu, nggak sadar, nggak ngerti. Yang kedua, Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, bulan setelah kita besok, setelah Rajab. Yang ketiga, Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Tiap pekan ya ada. Malam Jumat, malam mustajab doa, bukan malam banyak setan. Yang keempat, Lailatul Fitr, malam hari raya Idul Fitri. Yang kelima, Lailatul Nahr, malam hari raya Idul Adha. Itu 5 malam kata Nabi la turaddu fihinna da'wah. Maka minta banyak-banyaknya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan minta duit dulu, minta kaya dulu, minta diampunin hidupnya dosa, minta dikasih taufik hidayah, minta dikuatin iman, minta dijaga Islamnya, minta
bulan Rajab. Saya baca ya, untuk aminin, mudah-mudahan semua doa kita dijawab. Amin ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ilahana ta'arrada laka bihadhihi al-lailati al-muta'aqqidun. Amin. Wa basadaka al-ghasidun. Amin. Wa amana qawlaka wa ma'rufaka al-talibun. Wa laka bihadhihi al-lailati nafahat wa jawaiz wa ataya wa mawahib tamunnu biha ala man tasha'u min ibadik wa tamna'uha mimman lam tasbiq lahu al-'inayatu min wa hadha 'abduka al-faqir wa nahnu ibaduka al-faqir ilayka mu'ammiruna fadlaka wa ma'rufaka fa in kunta ya maulana tafaddalna bi hadhihi al-layla ala ahadin min khalqik وجدت عليه بعيدة من عطفك فصل على سيدنا محمد وآله وصحبه وجد علينا بطولك ومعروفك يا رب العالمين. Doa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian doa Imam Ali bin Abi Thalib di malam seperti ini. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi al-hikmah wa mawali ni'mah wa ma'adin al-'azmah wa asimna bihi min kulli su' wa la ta'khudna 'ala ghirra wa la 'ala ghafla wa la taj'al awaqiba amrina hasratan wa nadamah warḍa 'anna مغفرة للظالمين ونحن من الظالمين. اللهم اغفر لنا ما لا يضرك واعطنا ما لا ينفعك فإنك الواسعة رحمته البديعة حكمته فاعطنا السعة والدعة والأمن والصحة والشكر والمعافاة والتقوى وأفرغ الصبر والصدق علينا وعلى أوليائك واعطنا اليسر ولا تجعل معه العسر واعطهم من ذلك أهلنا وولدنا وأخواننا في ومن ولدنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. Doa Imam Ali dan doa istighfar Rajab. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nastaghfirullah, 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 natubu ilallah mimma yakrahullah qawlan wa fi'lan wa khatiran wa nadiran wa batinan wa zahiran. Amin. Nastaghfirullah al-'azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilayh. Allahumma inna nastaghfiruka lima qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma ta'lam bihi minna. Anta al-muqaddim wa anta al-mu'akhir wa anta 'ala kulli shay'in qadir. Nastaghfirullah dzal jalali wal ikram من جميع الذنوب والآثام. نستغفر الله للذنوب كلها سرها، نستغفر الله لذنوبنا كلها سرها وجهلها وصغيرها وكبيرها وقديمها وجليلها وأولها وآخرها وظاهرها وباطنها ونتوب إليه. اللهم نستغفر من كل ذنب تمنا إليه منه ثم عدنا به ونستغفرك لما أردنا به وجهك الكريم وخلقه ما ليس لك به رضا. نستغفرك لما وعدناك به من نفسنا ثم أخلقناك فيه. نستغفرك لما دعانا إليه الله من قبل الرقص مما اشتبه علينا وهو عندك حرام. آمين. نستغفرك يا من لا إله إلا أنت يا عالم الغيب والشهادة من كل سيئة حملناها في بياض النهار وسواد الليل في ملاء وخلاء وسر وعلانية وأنت ناظر إلينا إذا طلبناها وأتينا بها من العصيان ونتوب إليك يا حليم يا كريم يا رحيم. ونستغفرك من النعم التي أنعمت بها علينا وتقوينا بها على معصيتك. نستغفرك من الذنوب التي لا يعرفها أحد غيرك
ولا يطلع عليها أحد سواك ولا يسعها إلا حلمه ولا ينجينا منها إلا عفوه نستغفرك لكل يمين سلفا منا فحدثنا فيها ونحن عندك مؤاخذ بها نستغفرك يا من لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحانك إنا كنا من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين نستغفرك من كل فضيلة أوجبتها علينا في أناء الليل وأطراف النهار فتركناها خطأ أو عمدا أو نسيانا أو دهونا أو جهلا ونحن معاقب بها نستغفرك من كل سنة من سنة سيد المرسلين وخاتم النبي نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فتركناها غفلة أو سهوا أو نسيانا قهرنا من جهلا أو قلة مبالغا بها نستغفرك يا من لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسوله سبحانك يا رب العالمين لك الملك ولك الحمد وأنت حسبنا ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم يا جابر كل كثير ويا مؤنس كل وحيد يا صاحب كل ظريف ويا ميسر كل عصير يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير وأنت على ما تشاء قدير صلى الله على سيدنا محمد وعلى من صلى عليه وعلى من صلى عليه اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح اللهم صل على تربة سيدنا محمد في التراب اللهم صل على قلب سيدنا محمد في النور صل على تربة سيدنا محمد في السؤال اللهم صل على اسم سيدنا محمد في الأسماء من جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني ونحن عبدك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبو لك بنعمتك علينا ونبو لك بذنبنا بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين إن شاء الله mudah-mudahan belajar ini Allah anugerahkan kita taubat. Amin. Allah anugerahkan kita untuk taat. Amin. Dan Allah anugerahkan kita maksiat. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullah. Amin.
النبيين محمد المرسلين والهام الملائكة المقربين اللهم افتح علينا فتوح العالمين وفقهنا في الدين واجعلنا من علماء العاملين ومهد المخلصين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان يا رب العالمين وعنا على القيام والصيام فيه برحمتك يا رب الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنة صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana da'wana bi annana wa annana asrafna ala Allah fatuh alaina tauban kasih li kulli hawba wastur lana wa